Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami selaku tim teknis Konferensi PGRI Cabang Secang akan menjelaskan tata cara pemilihan pengurus PGRI masa bakti 22 tahun 2020. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, pelaksanaan konferensi PGRI Kecamatan Secang akan diselenggarakan secara online pada tanggal 22 Desember 2020 pukul 8 sampai 11 melalui link yang nanti akan disampaikan kepada Bapak Ibu semua pada saat pelaksanaan pemilihan. Ada 3 kategori yang akan dipilih. Yang pertama yaitu F1 atau Ketua PGRI Cabang Secang. Kemudian yang kedua adalah F2 atau Wakil Ketua PGRI Cabang Secang. Dan yang ketiga adalah F3 atau Sekretaris PGRI Cabang Secang. Pada masing-masing kategori tersebut ada 5 calon yang bisa dipilih. Video profil dari masing-masing calon bisa dilihat pada link video yang ada di kolom deskripsi pada video ini. Kemudian sesuai dengan hasil rapat koordinasi panitia pemilihan, kategori pemilih dibagi menjadi 2, yaitu pemilih ber-NPA dan pemilih yang belum ber-NPA. Pemilih yang ber-NPA mempunyai nilai bobot 2 poin suara dan pemilih yang belum ber-NPA mempunyai bobot 1 poin suara. Sehingga pada poin perhitungan suara pemilihan bukan berdasarkan pada jumlah pemilih, akan tetapi dihitung berdasarkan jumlah poin yang diperoleh. Proses pemilihan akan dianggap sah apabila sudah terpenuhi sejumlah 51% pemilih. Seandainya sampai batas waktu yang ditentukan belum terpenuhi 51%, maka waktu pemilihan akan diperpanjang selama 30 menit. Kemudian setelah perpanjangan waktu, seandainya tidak tercapai 51% pemilih, maka pemilihan tetap dianggap sah. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tata cara atau urutan pemilihan secara online. Pada tanggal 22 Desember nanti, Bapak Ibu akan diberikan suatu link yang nanti akan digunakan untuk memilih secara online. Nanti Bapak Ibu tinggal klik linknya, nanti akan muncul halaman seperti berikut ini. Karena formulir yang resmi belum bisa di-share, maka yang kami gunakan sebagai contoh adalah formulir simulasi. Tetapi secara mekanisme dan tampilannya sama, yang beda hanya logo, judul, dan penjelasan yang nanti akan diberikan pada formulir yang sudah resmi yang akan dibagikan. Setelah masuk halaman ini, Bapak Ibu bisa membaca informasi yang tertulis pada halaman ini. Misal di sini ada link profil calon pengurus PGRI. Pada link ini bisa Bapak Ibu klik, nanti akan ngelink ke sebuah video yang di situ ada nama-nama profil calon F1, F2 dan F3 yang nanti akan Bapak Ibu pilih. Selanjutnya setelah Bapak Ibu masuk ke halaman ini, tinggal klik berikutnya. Kemudian akan tampil status keanggotaan. Di sini ada pertanyaan, apakah saudara mempunyai NPA PGRI? Ada pilihan ya dan tidak. Sebagai contoh pengisian yang pertama, misal nama saya Setia Kurniawan, asal sekolah SD Negeri Madya Condro dan sudah mempunyai NPA. Langkah yang dilakukan adalah yang pertama, karena sudah mempunyai NPA maka pilih ya, kemudian klik berikutnya. Selanjutnya akan muncul pilihan jenjang. Karena unit kerjanya di SD, maka jenjangnya kita pilih SD. Kemudian klik berikutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah pilih unit kerja saudara. Di sini kita pilih unit kerja kita. Kita pilih unit kerjanya, kemudian klik berikutnya. Selanjutnya ada perintah pilih nama saudara. Kita klik
kolomnya, kemudian kita pilih namanya. Setelah pilih nama, kita klik berikutnya. Selanjutnya akan tampil menu surat suara pemilihan. Pada halaman ini Bapak Ibu silahkan pilih kandidat yang sesuai dengan pilihan Bapak Ibu. Yang pertama adalah memilih ketua cabang PGRI. Di sini nanti akan tampil foto dan nama calon ketua. Bapak Ibu tinggal klik di fotonya bisa, di namanya juga bisa. Berikutnya adalah pemilihan untuk wakil ketua PGRI. Langkahnya sama, silahkan bisa diklik foto atau namanya. Yang ketiga adalah pemilihan sekretaris PGRI. Langkahnya juga sama, diklik foto bisa, diklik nama juga bisa. Setelah Bapak Ibu memilih ketiga-tiganya, pastikan pilihannya sesuai dengan kandidat yang Bapak Ibu pilih. Kemudian klik kirim. Nah, ketika sudah sampai halaman ini, maka proses pemilihan sudah selesai. Apabila proses sudah sampai pada halaman ini, artinya Bapak Ibu sudah tidak bisa lagi menginput ulang atau memilih ulang, karena pada pemilihan ini Bapak Ibu hanya bisa memilih satu kali saja. Kemudian apabila terjadi salah pilih atau mau mengulangi lagi, itu tidak bisa. Jadi pastikan dulu sebelum Bapak Ibu mengeklik tombol kirim, pastikan bahwa pilihan sudah sesuai dengan yang Bapak Ibu pilih. Kemudian di sini nanti akan ada informasi. Contoh ini di sini ada quick count perolehan suara bisa disaksikan secara live di link berikut ini. Nanti di sini ada kami sertakan link, yaitu link YouTube, di mana nanti ketika diklik link ini nanti akan muncul video tentang perolehan perhitungan suara sementara. Tampilannya nanti akan seperti ini. Nah, jadi hasil dari penghitungan suara atau penghitungan poin ini akan kami tampilkan secara langsung atau secara live. Kemudian contoh yang kedua. Contoh yang kedua, misalkan nama saya Setyo Aryawan, asal sekolah SD Negeri Madusari dan belum mempunyai NPA. Pada halaman status keanggotaan ada pertanyaan, apakah saudara memiliki NPA PGRI? Karena Setyo Aryawan belum mempunyai NPA, maka dipilih tidak, kemudian klik berikutnya. Selanjutnya pilih jenjang, karena unit kerjanya di SD Negeri Madusari maka jenjangnya adalah SD. Begitu juga dengan jenjang yang lain, misal TK pilih TK, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, MA dan lain-lain. Silahkan pilih sesuai dengan sekolah masing-masing. Nah, di sini pilih SD, kemudian klik berikutnya. Selanjutnya ada perintah untuk pilih unit kerja saudara. Karena tadi Setyo Aryawan unit kerjanya SD Madusari, maka di sini pilih SDN Madusari. Kemudian klik berikutnya. Perintah selanjutnya adalah pilih nama saudara. Kita pilih namanya Setyo Aryawan. Kalau sudah, tinggal klik berikutnya. Nah, setelah itu masuk ke surat suara pemilihan pengurus PGRI. Langkahnya sama seperti yang tadi, klik nama atau foto di bagian F1 atau ketua, di F2 atau wakil ketua juga sama, di sekretaris cabang juga sama. Setelah Bapak Ibu memastikan pilihannya, silahkan klik kirim. Setelah ada muncul halaman ini, berarti pilihan dari Bapak Ibu sudah terekam di sistem. Kemudian untuk contoh yang ketiga, nama saya adalah Teguh Prasetyo, asal sekolah SD Negeri Secang 3 dan sudah mempunyai NPA.
Pada halaman status keanggotaan, apakah saudara mempunyai NPA PGRI? Karena tadi contohnya sudah mempunyai NPA, maka dipilih ya. Kemudian klik berikutnya. Kemudian jenjangnya, karena tadi unit kerja di SD Negeri Secang 3, maka pilih jenjang SD. Klik berikutnya. Kemudian pilih unit kerja saudara, pilih SD Negeri Secang 3. Kemudian klik berikutnya. Pada perintah pilih nama saudara, kita pilih namanya. Kita cari namanya Teguh Prasetyo. Kita cari, ternyata di sini tidak ada nama Teguh Prasetyo. Padahal Teguh Prasetyo sudah mempunyai NPA. Yang perlu dilakukan adalah menghubungi kepala sekolah atau menghubungi ketua ranting PGRI dari masing-masing unit kerja. Data yang ada di sini, yang kami masukkan di sini adalah data hasil dari kiriman Bapak Ibu Kepala Sekolah melalui ranting PGRI masing-masing. Jadi data yang kami inputkan adalah data yang sesuai dengan apa yang Bapak Ibu kirim. Kalau Bapak Ibu mengirim data sudah mempunyai NPA-nya siapa-siapa, nanti data itu yang kami masukkan ke data yang sudah mempunyai NPA. Kemudian apabila ada data yang tidak ada NPA-nya, maka kami anggap bahwa yang bersangkutan adalah belum mempunyai NPA. Kemudian contoh berikutnya yang keempat. Nama saya Agus Setiono, asal sekolah SD Negeri Secang 2 dan belum mempunyai NPA. Pada status keanggotaan, karena belum mempunyai NPA, maka pilih tidak, kemudian klik berikutnya. Kemudian pilih jenjangnya SD, kemudian unit kerjanya SD Secang 2, kemudian pilih namanya. Di sini tidak ada nama Agus Setiono. Ini kasusnya sama seperti tadi, bahwa namanya tidak tercantum pada halaman ini. Yang perlu dilakukan adalah sama, menghubungi kepala sekolah agar nanti kepala sekolah menghubungi ke ketua ranting PGRI-nya agar nanti bisa dimasukkan ke dalam aplikasi. Kemudian contoh yang berikutnya, contoh yang kelima. Nama saya adalah Kasino, unit kerjanya SD Negeri Kerincing, belum mempunyai NPA. Karena belum mempunyai NPA, kita pilih tidak, kemudian pilih berikutnya. Jenjangnya kita pilih SD, kemudian unit kerjanya SD Negeri Kerincing, kita klik berikutnya. Nah, di sini muncul informasi bahwa saudara tidak terdaftar sebagai pemilih. Ini artinya apa? Apabila ketika memilih satu sekolah ada keterangan seperti ini, berarti pada sekolah tersebut tidak ada datanya. Dalam kasus ini SD Negeri Kerincing tidak ada data anggota PGRI yang belum mempunyai NPA. Jadi tadi Kasino ketika masuk ke aplikasi ini tidak ada data namanya. Itu bisa terjadi karena dari sekolah tidak mengirimkan data nama dari Kasino ke kami. Jadi kami tidak menginputkan nama tersebut. Langkah-langkahnya sama seperti tadi, yaitu menghubungi kepala sekolah atau menghubungi ketua ranting PGRI dari masing-masing sekolah. Kemudian nanti dari ranting akan mengirimkan data ke panitia. Demikian tadi tata cara pemilihan secara online sudah kami jelaskan mulai dari awal sampai akhir. Kemudian beberapa contoh kasus yang mungkin akan terjadi juga sudah kami sampaikan. Kemudian yang mau perbaikan data silahkan dikirimkan ke panitia. Kami tunggu paling lambat tanggal 20 Desember 2020. Kemudian sebagai latihan, pada deskripsi video ini sudah kami sertakan link simulasi pemilihan pengurus PGRI. Silahkan Bapak Ibu buka link tersebut, kemudian dicoba untuk memilih. Pada simulasi ini kami belum membatasi satu pemilih hanya dapat memilih satu kali. Kami masih membuka Bapak Ibu bisa memilih berkali-kali
sebagai bahan latihan. Tetapi besok ketika pada saat pelaksanaan, sistem sudah secara otomatis akan memproteksi bahwa satu orang hanya bisa memilih satu kali. Seandainya nanti pada sistem ditemukan nama ganda, maka secara otomatis sistem akan menghapus nama tersebut. Apabila Bapak Ibu masih ada yang belum jelas atau ada pertanyaan atau tanggapan atau saran tentang pemilihan secara online ini, bisa ditanyakan melalui kolom komentar di bawah video ini. Demikian penjelasan dari kami. Apabila ada tutur kata penyampaian yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.